Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Fida Amna, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Setza Saintika. Mata kuliah yang saya ampu dengan beban 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah yaitu mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, pedoman umum ejaan, diksi dan definisi, kalimat efektif, paragraf dalam bahasa Indonesia, penalaran dan karangan, topik karya ilmiah, konversi naskah ilmiah, kerangka karya ilmiah, kutipan dan sumber ilmiah, terminologi kesalahan masyarakat dalam bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa Indonesia dalam promosi kesehatan. Gambaran yang diharapkan dengan mengikuti kuliah bahasa Indonesia ini, mahasiswa diharapkan terampil menghasilkan karya ilmiah berupa cerpen. Ini dia hasil akhir perkuliahan bahasa Indonesia mahasiswa semester ganjil 2021-2022. Untuk mencapai tersebut, mahasiswa diberi pokok bahasan mata kuliah dengan 14 kali pertemuan dengan topiknya adalah 1. Penjelasan kontrak perkuliahan, 2. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, 3. Ragam bahasa Indonesia, 4. Pedoman umum ejaan, 5. Diksi dan definisi, 6. Kalimat efektif, 7. Paragraf dalam bahasa Indonesia, 8. Penalaran dalam karangan, dan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan ke pertemuan ke-9, yaitu topik karya ilmiah, ke-10 konvensi naskah ilmiah, ke-11 kerangka karya ilmiah, 12 kutipan dan sumber kutipan, 13 terminologi kesalahan masyarakat dalam bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa Indonesia dalam promosi kesehatan. Nah, itu tadi deskripsi singkat mata kuliah bahasa Indonesia. Teknik pengajaran menggunakan dia yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery, strategi menyampaikan perkuliahan di kelas, yaitu pertama saya memaparkan sub-sub materi yang akan dibahas sesuai buku ajar bahasa Indonesia agar mahasiswa terarah untuk memahami materi yang mereka pelajari melalui diskusi kelompok. Kedua, presentasi kelompok. Di sini mahasiswa berperan aktif mencari dan memahami secara bersama tentang materi yang dipelajari. Ketiga, pemberian tugas individu berupa rangkuman atau resume atas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dibahas. Dengan cara ini, mahasiswa akan lebih memahami isi materi yang telah dipelajari. Interaction. Pertama, dalam perkuliahan berupa diskusi kelompok dan tanya jawab sehingga terjadi diskusi dua arah. Dan kedua, di luar perkuliahan menggunakan grup WA untuk mengetahui segala informasi tentang perkuliahan. Assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Yaitu sesuai dengan kontrak perkuliahan antara pengajar dan mahasiswa berupa komponen penilaian yang dinilai meliputi penilaian kognitif, penilaian psikomotor,
dan penilaian afektif. Berikut cuplikan pengajaran saya. Selamat pagi semuanya. Ibu lihat mahasiswa ibu semuanya sudah hadir untuk hari ini perkuliahan kita, yaitu materi tentang kalimat efektif. Nah, sebelum nanti presentasi teman kalian yang akan tampil, Ibu akan seperti biasa akan memberikan suatu arahan materi kita hari ini, yaitu pertama yang harus dikuasai oleh kalian semua pada hari ini, yaitu tentang pengertian kalimat efektif. Selanjutnya, jenis dari kalimat efektif. Kemudian, penggunaan kalimat efektif. Nah, pengertian ini akan kita cari nanti ketika presentasi dari teman kalian dari kelompok. Kemudian Ibu arahkan itu jenis tentang kalimat efektif, yaitu yang harus ada pada kalimat efektif, yaitu adanya suatu kesejajaran, kemudian kelogisan, kemudian kesepadanan, kehematan, kesatuan, kepaduan, ketegasan. Nah, dari ini jenis ya. Ini ciri ya, bukan jenis. Nah, dari pemaparan ini nanti kita akan cari bersama dari diskusi teman kalian secara berkelompok yang akan dipresentasikan oleh kelompok nanti ya. Setelah dari presentasi teman kalian nanti, kita akan melihat tugas individu dari kalian masing-masing. Yang juga penggunaan kalimat efektif ini yang perlu yang ada dalam kalimat efektif, yaitu harus adanya SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Diskusi kelompok sudah bisa kita mulai. Untuk kelompok dipersilahkan. Akan mempresentasikan yaitu materi tentang kalimat efektif. Sebelumnya saya perkenalkan satu persatu teman-teman saya, yaitu yang pertama itu saya sendiri Arify Azhar, yang kedua ada Dian Maulani, yang ketiga ada Sabrina, yang keempat ada Alia, yang kelima ada Lisa, yang kelima ada Reva Linda Bunga, yang ketujuh ada Salsa. Yaitu pengertian dan kesimpulan akan dibaca. Pengertian kalimat efektif akan ditampilkan oleh pada Alia, dipersilakan. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan
betul atau penulisan secara cepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara cepat pula. Dapat mewakili pemikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan halaman 139. Jadi itu kan sejajaran atau keparalelan. Jadi paralel itu prinsip yang menggunakan dari kesejajaran dalam sebuah kalimat gitu kan. Nah contohnya itu ada di contoh yang nomor 93. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Kalau teman-teman perhatiin, pertama dia bilang pembelian buku. Itu aktif kan? Maksudnya kata kerjanya itu aktif gitu. Karena di separuh itu gimana susunan. Kalau sebelumnya dia bisa dalam perincian, dia gunain nomina. Selanjutnya juga harus pakai nomina. Kalau dia pakai verba, dia juga harus pakai verba gitu perinciannya. Jadi di sini pembelian buku itu pembelian buku kata verba yang aktif. Terus membuat katalog itu aktif dan buku-buku diberi label. Kata kerja di sini diberi itu kan pasif ya. Nah itu udah agak sejajar bentuknya. Terus yang Tanyalah. bentuknya yang sejajar itu ada. Tanyalah gimana cara membedakannya. Meliputi pembelian buku, pembuatan katalog. Pasif sama aktifnya gimana cara bedanya ya? Ya enggak apa gini tanya. Nah, itulah jawaban dari para teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya kepada Dela silahkan. Pada Fiza. Kalau dapat pertanyaan semuanya yang ini berkaitan nanti sama kalian membaca cerpennya lagi. Jangan sampai tidak mengerti dengan perspektif. Sebutkan contoh kalimat yang dianggap tidak efektif karena ambigu dan jelaskan. Saya Mbak Sarah Gardani ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kecermatan, ketegasan, kemajuan, dan kelogisan dalam konteks kalimat efektif dan tolong berikan contohnya. Kalimat efektif yang masuk ke semuanya. Satu kalimat aja. Yang dibaca itu majalah yang baru. Nah kemudian yang satu lagi maknanya dia si Rani ini membaca resep masakan dan dia tuh membaca tentang resep masakan yang baru, ngerti? Bisa dipahami. Dua makna dari satu kalimat ini. Ini dia menganggap majalah yang dibacanya ini tentang masakan yang resep masakan yang baru. Yang kemudian yang satu lagi menganggap si Rani ini membaca tentang resep masakan yang baru. Bisa ditangkap. Yang lain? Belum. Di sini kan Rani sedang membaca majalah resep masakan baru. Dia sedang membaca ini ya. Jadi persepsi orang yang melihat atau mendengar kalau si Rani ini membaca resep masakan yang baru, buku yang dibacanya ini buku baru, resep makanan yang baru yang dia baca. Ini persepsi dari orang yang melihat kan. Yang kemudian yang orang yang lain yang berpersepsi kalau si Rani ini membaca tentang masakan yang baru, isi dari resep masakan yang dia baca. Paham? Jadi dari satu kalimat ini menimbulkan makna ganda bagi orang yang mempersepsikan pendengarnya atau yang melihatnya. Bisa ditangkap?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siapa orang mendengar atau membaca dalam mengerti apa yang mau sama pembicara ini. Jadi terus tujuan dari kata efektif tidak efektif itu apa? Itu maksud bukan apa ya? Itu sebab salah sih menurut kami. Gak ada tujuan apa? Terus kenapa kata efektif tidak efektif kan? Kenapa kalimat efektif tidak efektif itu maksudnya apa? Kami kurang paham pertanyaan ini. Menurut kami ya kalimat efektif itu pasti efektif gitu loh. Jadi kan efektif tidak efektif itu kan mikir maksudnya nih kan ada yang tidak efektif atau efektif? Ya tidak efektif. Mengapa kalimat tidak efektif? Nah berarti dalam kalimatnya terdapat syarat-syarat efektif yang nggak ada di misalnya saya tadi mungkin berlebihan atau kalau bisa bahasanya nggak logis. Terus bentuknya mungkin nggak sesuai dengan Nah, kepada teman-teman, silakan satu orang perwakilan untuk menampilkan kesimpulan dari hasil resume. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Terima kasih kepada Bella atas kesimpulan. Ada materi kita sekarang ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Pas, Bu. Materi